Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi UTS mata kuliah Etika dan Hukum. Di sini kami mengambil studi kasus analisis cybercrime untuk kasus Ariel Noah dan kebocoran data pada BRI Live. Nah, di sini kami ada 4 orang. Yang pertama itu ada Putri Laiskodat yang ada di sebelah kiri kanan saya. Kemudian saya sendiri, Cindy Yohana Ulanda Mauk, dan Kak Wiryuda Bismantara yang ada di belakang, dan juga Renati Kanisius Detan yang ada di sebelah kiri saya. Baik, untuk pendahuluan akan dibawakan oleh Kak Putri Laiskodat. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Teknologi merupakan suatu faktor penting dalam era globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi telekomunikasi yang pesat tentunya membawa perubahan yang signifikan pada tingkah laku manusia, termasuk juga dalam bidang hukum. Salah satunya adalah meningkatnya kejahatan dengan menggunakan internet. Contohnya pengiriman dan penyebaran virus pemalsuan identitas diri, penyebar luasan pornografi, penggelapan data orang lain, pencurian pembobolan rekening bank, perusakan situs atau cracking, pencurian nomor kartu kredit atau carding, penyediaan informasi palsu, transaksi bisnis ilegal, dan phishing atau rayuan atau tawaran bisnis agar mau membuka rahasia pribadi. Berikut adalah latar belakang. Yang pertama, kasus Ariel Noah. Salah satu contoh kasus yang sempat menggegerkan Indonesia adalah kasus pornografi dari penyanyi Indonesia Ariel Noah. Kasus ini menyeret 3 artis Indonesia yaitu Nasril Ilham atau vokalis band Noah yaitu Ariel, Cut Tari, dan Luna Maya. Kasus ini beredar pada bulan Juni 2010 yang para pemerannya mirip Ariel. Dalam 2 video tersebut, pelaku yang mirip dengan Ariel melakukan hubungan intim dengan Luna Maya dan Cut Tari. Kasus yang kedua adalah kasus kebocoran data asuransi BRI Life. Kasus hacking di Indonesia dengan insiden kebocoran data juga pernah dialami oleh perusahaan asuransi BRI Life. Pada Juli 2021, sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual secara online seharga $7.000 atau sekitar 101,6 juta. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh akun Twitter @underthebridge yang mengklaim bahwa hacker telah mengambil 250 GB data BRI Life yang di dalamnya termaksud data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan 463.000 dokumen lainnya. Data-data tersebut berisi informasi, foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis. Diduga kebocoran data terjadi karena adanya celah keamanan di dalam sistem elektronik BRI Life yang disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Baik, selanjutnya untuk dampak hukum dan dampak sosialnya dari kasus tersebut akan disampaikan oleh teman saya Renardi Detan. Dampak hukum yang pertama, kasus Ariel Noah. Karena terbukti sebagai pelaku dalam video porno tersebut, maka berdasarkan UU ITE pasal 27 ayat 1, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar 250 juta kepada Ariel Noah. Sedangkan untuk Luna Maya dan Cut Tari tidak dikenai hukuman karena menjadi saksi penting dalam persidangan tersebut. Yang kedua, kasus kebocoran data asuransi BRI Life. Cracking merupakan pembajakan pribadi seseorang yang mengakibatkan hilangnya atau merubah atau digunakan tanpa persetujuan pemilik. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang ITE dan perubahannya,
Tindakan pada kasus ini merupakan perbuatan dalam pasal 30 ayat 3 UU IT yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Yang berikut dampak sosial. Yang pertama, kasus Ariel Noah dapat merusak tumbuh kembang anak, menonton, meningkatkan kriminalitas seksual di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kasus kebocoran data asuransi Berila mengalami kerugian yang sangat besar, reputasi bank menurun. Baik, untuk usulan penyelesaiannya akan disampaikan oleh Kak Bismantara. Oke, berikut usulan penyelesaian dari kasus-kasus yang telah dibahas tadi. Yang pertama, kasus Ariel Noah. Kasus pornografi yang dialami juga mendapat pembinaan baik secara hukum maupun secara prologis. Pembinaan ini dilakukan agar warga binaan dapat menyadari kesalahan serta dapat memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Warga binaan di dalam lembaga permasyarakatan sesuai peraturan pemerintah nomor 57 harus mendapatkan pembinaan seperti pembinaan kerohanian, kewarganegaraan, medis, dan kesehatan sosial, keterampilan, dan olahraga. Yang kedua, dari kasus kebocoran data asuransi BRI Life, sangat penting disiplin menjaga server database, apalagi yang terekspos ke internet, juga memungkinkan sebaiknya database jangan disimpan di server web dan diakses dari web ke server database, dibatasi dan diawasi sedemikian rupa agar aman dari eksploitasi. Kasus untuk server yang diolah database kritikal disarankan untuk dienkripsi agar menghindari akses ekstorsi, sehingga jika terjadi kebocoran data, maka data yang berhasil dikopi tersebut juga tetap tidak bisa dibaca karena terenkripsi. Baik, berdasarkan hasil analisis tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa akses ilegal adalah kejahatan dunia maya atau cybercrime yang menggunakan komputer sebagai sasaran atau objek utama dalam melakukan pencurian data jaringan dan pembobolan situs. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran atau objek, misalnya pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus, pembobolan situs atau website, dan penyebaran video pornografi, dan sebagainya. Melalui pencurian data jaringan rahasia milik orang lain, maka secara langsung seseorang sebagai subjek hukum telah melakukan aktivitas yang disebut dengan cybercrime. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.